الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن ونحن له مسلمون. Wawassa dan berwasiat biha dengannya. Apa itu? Kembali kemana itu ha itu? Ya. Salam. Biha haknya itu kembali pada kalimat. Ya, jadi ibu kalau lihat ya, yang ini nih. Jadi waktu di ayat 131-nya. Ya. Jadi ha ini biha dan berwasiat biha dengannya. Ha ini kembali ke aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya, aku berserah diri kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini kalimat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara total. Ini yang Nabi Ibrahim wasiatkan. Wawassa dan berwasiat biha dengan aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Siapa yang berwasiat? Ibrahim. Berwasiat banihi kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu dan Yaqub. Kenapa ini wa Yaqubu? Wa Yaqubu itu sama dengan Ibrahim posisinya. Jadi, ya, sama-sama U-nya kan, berarti ini subjek, ini subjek. Jadi artinya gimana? Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya akan penyerahan diri kepada Tuhan semesta alam. Wahai anak-anakku, berserahlah diri kalian kepada Tuhan semesta alam. Yang taat, yang taat. Wa wassa biha Yaqubu banihi. Begitu. Jadi wassa biha Ibrahimu banihi dan wa wassa biha Yaqubu banihi. Begitu, Bu. Nah, jadi Ibrahim dan Yakub berwasiat kepada anak-anaknya untuk memegang Islam secara utuh. Mengikuti, Bu. Itu ya pengertiannya. Terus ada yang membaca U-nya ini dalam sebuah qiraat ini A, wa Yaquba, berarti ini objek. Jadi artinya apa? Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan kepada Yakub agar memegang Islam secara utuh.
Berarti Nabi Yakub itu sudah ada ketika Ibrahim masih hidup. Berarti ketika Nabi Ibrahim hendak wafat dan Nabi Ibrahim berwasiat agar pegang teguh tuh agar agama Islam, ajaran tauhid itu pegang teguh. Siapa yang hadir? Yang hadir satu Ismail, yang kedua Ishak, yang ketiga siapa lagi? Yakub. Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dikasih tahu oleh para malaikat bahwa setelah Ishak nanti akan dikasih kabar gembira lagi dengan Yakub, seorang anak yang soleh. Ishaknya belum dilahirkan, Yakubnya belum dilahirkan, tapi kabar gembira akan dilahirkannya Ishak dari Siti Sarah sudah dikasih tahu kepada Nabi Ibrahim, kepada istrinya Siti Sarah. Dan bahwa nanti Ishak akan punya anak bernama Yakub sudah dikasih tahu, belum dilahirkan. Ya, nah kabar gembira itu baru berguna apabila ternyata Nabi Yakub lahir ketika Nabi Ibrahim masih ada. Ya. Kenapa? Karena ada sementara yang mengatakan, yang berpendapat bahwa Nabi Yakub dilahirkan setelah Nabi Ibrahim wafat. Kalau setelah Nabi Ibrahim wafat, untuk apa nama Yakub disebut di situ? Disebut ketika Nabi Ibrahim berwasiat. Jadi disebutnya nama Nabi Yakub di situ tidak ada guna. Begitu ya pendapat dari sementara para ulama. Gitu. Ada yang mengatakan bahwa biha itu kepada Islam. Ya, Islam artinya berserah diri kepada Allah. Ya. Kenapa biha itu kembali kepada kalimat tadi? Karena ha itu mu'annats. Ya, jadi kepada kalimat tadi. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ada dua makna. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya agar memegang teguh ajaran Islam secara sempurna, secara total, secara kafah. Nabi Yakub juga berwasiat sama seperti itu. Ya, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan kepada Yakub agar memegang teguh ajaran Islam. Ya. Baik. Imam Qushairi yang mengatakan, yang berasumsi atau mengklaim bahwa Nabi Ibrahim sudah wafat ketika Nabi Yakub dilahirkan, itu tidak ada dalil sama sekali. Ya. Justru sebaliknya, dalil-dalil yang mendukung adalah bahwa Nabi Ibrahim ketika Nabi Yakub dilahirkan, Nabi Ibrahim masih hidup. Mana contohnya? Contohnya surah Hud ayat 71. Itu dalil. Ya. Di mana Allah mengatakan fabasyarnaha. Maka kami berikan kabar gembira kepada Sarah, istri Ibrahim. Bi Ishaq, akan lahirnya seorang anak bernama Ishak. Ishak namanya dikasih namanya oleh Allah sendiri langsung. Anaknya belum dikandung. Wa min wara'i Ishaq Yakub, dan di belakang Ishak ada nanti dikasih anak bernama Yakub. Kabar gembira ini baru berguna apabila Nabi Ibrahim, Siti Sarah melihat Nabi Yakub. Nyata Nabi Ishak terlahir. Kabar gembira itu nyata. Ya. Jadi ketika jadi apabila
Nabi Ibrahim wafat sebelum Ishak dilahirkan, sebelum Yakub dilahirkan, nggak ada gunanya kabar gembira itu. Baik, ayat ada ayat wahabna lahu dalam surah Al-Ankabut. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ya, dan kami berikan kepada, jangan di sini, Bapak terganggu. Cantik-cantik banget ya Allah. Ya boleh, tapi jangan ganggu Bapak. Kakinya la haula wala quwwata, terganggu Bapak situ. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Ya, dan kami berikan lahu kepada Ibrahim Ishak wa Yaqub nafilatan sebagai tambahan penghargaan Allah untuk Nabi Ibrahim. Ya, jadi itu dalil ya. Baik. Maaf, tadi surah ini ya. Saya salah baca. Tadi surah Al-Anbiya ayat 72. Ya, surah Al-Ankabut ayat 27. Tadi yang saya baca surah Al-Anbiya ayat 72. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah. Ya, kami berikan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai tambahan. Nabi Ibrahim jelas anaknya tidak dua, bukan Nabi Ismail sama Nabi Ishak saja. Ya, anak Nabi Ibrahim laki-laki semua. 12 anaknya. Kalau kita lihat di kitab itu ya. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, salah satunya ya Nabi ada anak Nabi Ibrahim bernama Madian yang kemudian jadi nama sebuah daerah atau kota. Ya, yang Madian ini punya cucu bernama Syu'aib. Ya. Nah, Nabi Syu'aib ini ya, Nabi Syu'aib ini mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim anaknya banyak. Ya, istrinya bukan dua ya. Nabi Ibrahim. Baik. Surah Al-Ankabut ayat 27 Allah mengatakan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Kami berikan kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Kalau Nabi Ibrahim sudah mati bagaimana? Wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwata, dan kami letakkan kenabian pada keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wal kitab, dan kami berikan kitab kepada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Dan kami berikan kepada Ibrahim balasannya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Ya, jadi itu dalil bahwa Nabi Yakub itu ikut hadir ketika Nabi Ibrahim berwasiat. Nabi Yakub ikut hadir. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a awal, masjid manakah yang pertama kali diletakkan, dibangun? Qala al-Masjidul Haram. Rasul katakan, ya Masjidil Haram. Qultu thumma ayy?
Aku tanya lagi, kemudian masjid apa lagi? Rasul mengatakan Baitul Maqdis. Qultu kam bainahuma? Aku bertanya, berapa di antara keduanya? Qala arba'una sana, 40 tahun. Jadi setelah Masjidil Haram, Baitul Maqdis. Ya. Baik, ini anu ya. Ya, itu ya dalam ini ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ya Nabi Ibrahim yang bangun Baitul Maqdis. Ya. Nabi Ibrahim bangun Baitul Maqdis. Nah, dengan demikian bisa difahami bahwa Nabi Ibrahim masih hidup ketika Nabi Yakub dilahirkan. Itu ya. Baik. Apa tadi wasiatnya? Wasiatnya adalah ya bani ya wahai anakku, wahai anak-anakku, innallaha sesungguhnya Allah istofa, sodnya ini sisipan dari kata sofa. Sofa artinya bening, menyaring, istofa memilih. Sesungguhnya Allah telah memilih lakum untuk kalian ad-dina, agama ini. Agama apa? Agama aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya. Fala tamutunna, maka jangan sekali-kali kalian meninggal illa kecuali wa antum sedang atau dalam keadaan. Wawunya nih Bu Evi, namanya wawu hal. Ya, wawu yang menjelaskan keadaan. Illa wa antum, kecuali kalian dalam keadaan muslimun, sebagai orang-orang yang berserah diri. Atau illa kecuali wa antum, dalam keadaan antum kalian muslimun, ya, sebagai orang-orang yang berserah diri. Itu wasiatnya tuh, ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am, ataukah? Am sih artinya atau ya. Am itu artinya atau. Jadi am ataukah kuntum kalian dalam keadaan ataukah kuntum kalian berada atau adalah syuhada, orang-orang yang hadir. Karena kata-kata syahida itu artinya hadir, ya, ikut serta
bersaksi atau menyaksikan syahidatu. Jadi, ataukah kalian adalah syuhada'a, para saksi, orang-orang yang hadir atau ikut serta idh hadara, ketika hadir Yaquba kepada Yakub. Apa yang hadir? Al-mautu. Apakah kalian memang hadir, memang menyaksikan ketika kematian menghadiri Yakub, ketika kematian menghampiri Yakub? Il qala li banihi, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna, apa yang kalian sembah, min ba'di, setelahku, sepeninggalku. Qalu, mereka mengatakan, na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Ya. Menyembah ilahaka, Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya. Jadi paman itu dianggap sebagai bapak. Ya, Nabi Yakub itu kan ponakannya Nabi Ismail. Anak-anaknya memanggil Nabi Ismail ya kakek. Gitu ya, anak-anaknya Nabi Yakub. Menyembah ilah wahidah, Tuhan yang satu. Jadi kalau mau diterjemah secara rincinya, qalu, mereka mengatakan, na'budu, kami menyembah ilahaka, sesembahanmu, sembahanmu, wa ilaha abaika, dan sembahan atau yang disembah abaika, bapak-bapakmu, Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilah wahidan, yaitu Tuhan wahidan yang satu. Wa nahnu, dan kami, lahu, hanya kepadanya saja, muslimun, berserah diri. Jadi ini nih ayat apa ini? Ini ayat yang mempertegas ajaran monoteisme, ya, keyakinan satu Tuhan, keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub. Ya, diajarkan itu kepada anak cucunya semua. Tuh, ya, kalian hai Yahudi ingat itu, hai Nasrani ingat itu. Ya, kalau kalian mau mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu penyembahan terhadap satu Tuhan. Ya. Baik. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa wasiat ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Jadi janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan Islam. Ya. Apa katanya? Itu artinya berbuat baiklah kalian. Berserah dirilah kalian saat hidup kalian. Ya, dan berpegang teguhlah dengan ajaran ihsan, ajaran Islam. Agar Allah memberikan kepada kalian anugerah kewafatan
dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Jadi Ibnu Katsir mau katakan, kalian mau wafat dalam keadaan husnul khotimah, kalian perbaiki hidup kalian. Perbaiki kehidupan kalian, seluruh hidupnya hanya berserah diri kepada Allah, begitu meninggal akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Ya, beliau mengatakan fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaihi. Karena seseorang biasanya meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Biasanya dugem, mati lagi dugem. Biasa. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Tapi ini biasanya ngaji, wafat lagi ngaji. Aduh, enak sekali. Ya, luar biasa. Itu adalah kematian yang dicemburui oleh semua orang. Ya. Dan yang paling harus kita pikirkan itu, karena Allah akan membangkitkan seseorang sesuai dengan kematiannya. Lagi manasik haji, wafat, dibangkitkan dalam keadaan manasik haji. Wafat sedang jihad, dibangkitkan lagi jihad. Masya Allah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kita nih mesti siap-siap, setiap hari harus siap kalau Allah panggil kita. Ya, semua hidup kita ini, tinggal sisa-sisa. Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan betul-betul. Ya, itu yang Ibnu Katsir katakan, wa yub'atsu ala ma mata alaihi, dan akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat dia meninggal. Dan itu sudah merupakan kebiasaan Allah. Sudah merupakan sunnatullah. Kalau orang itu akan dipermudah oleh Allah, ya, sesuai dengan tujuan kebaikannya. Dia tujuannya apa? Tujuannya baik. Akan dipermudah tujuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tuh pentingnya niat. Ya. Di situ pentingnya orang berjuang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, malu. Bekerjalah kalian, berjuanglah kalian, fakullun muyassarun ala ma khuliqa lahu. Karena semua orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa orang itu diciptakan. Ini orang diciptakan makanya masuk surga. Amalan-amalannya amalan surga. Terus dimudahkan untuk itu. Ya. Gitu. Terus beliau mengatakan wa man nawa salihan subbita alaihi. Siapa yang berniat untuk berbuat baik, maka dia akan Allah mantapkan dalam kebaikan itu. Ya. Ya. Itu di antara penafsiran dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kasih wasiat kepada kita agar ingat surah Al-Lail ayat 5 sampai 10 tuh. Diingat betul tuh. Apa ayatnya mengatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, orang yang zakat, orang yang menolong, orang yang infak, sedekah, memberi, menolong, wasaddaqa bil husna, dan beriman akan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan dia untuk memperoleh surga, untuk memperoleh segala kemudahan untuk menuju surga. Wa amma man bakhila, adapun orang yang kucrit, orang yang pelit, wastaghna, dan merasa kaya, tidak butuh rahmat Allah, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, kami pasti akan
mudahkan, akan jalankan dia untuk memperoleh kesulitan, memperoleh surga. Ya. Baik, yang ini ya, ayat berikutnya 133 itu pelajaran penting ya untuk keturunannya Nabi Ismail dan keturunannya Nabi Yakub. Ya. Orang-orang musyrik dari bangsa Quraisy yang mengklaim sebagai, yang mengaku sebagai keturunannya Nabi Ismail. Ya. Orang-orang kafir dari keturunan Nabi Yakub. Ya, yang mereka mengklaim sebagai cucu-cucunya Nabi. Allah katakan, kalian itu menyembah berhala. Katanya keturunan Ismail. Kalian orang Yahudi ya, menyembah berhala, menyembah patungan sapi. Katanya keturunan Nabi Yakub. Kalian orang Kristen menyembah Nabi Isa. Katanya keturunan Nabi Yakub. Sebagaimana? Ya. Bani Israel itu menyembah Allah. Nabi Ibrahim mau wafat, wasiat kepada anak-anaknya, kepada cucunya, yang salah satunya ada Nabi Yakub. Apa wasiatnya? Pegang teguh ajaran Islam. Ya, jangan musyrik. Nabi Yakub mau meninggal, kalian apa yang mau kalian sembah? Kalau saya sudah wafat, semuanya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilahu wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami pasti menyembah Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak kamu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Satu Tuhan, dan kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Baik. Ini saya kira sampai di sini dulu Ibu ya. Kayaknya mesti terbang nih. Mesti ke Pamulang saya.